Apa hubungannya baju Never Settle ini sama kupluk Snapdragon? Ini yang saya dapat dari launching OnePlus 2 kemarin ya. Kayak abang-abang jaga parkir di puncak. Halo semua, di sini dengan Moldi dan saat ini kita akan ngomongin smartphone terbaru dari OnePlus yang kebetulan belum lama ini kemarin pas hari Jumat saya mendapatkan kesempatan untuk megang-megang smartphone-nya. Jadi ngobrolin OnePlus ini dia sebenarnya mungkin mereknya sobat belum pernah dengar, tapi sebenarnya ini yang salah satu smartphone yang mungkin bisa dibilang yang paling diantisipasi oleh penggemar smartphone ya, karena memang dia disebut-sebut sebagai flagship killer. Dan dulu yang pertama kali dia datang dengan OnePlus One yang saat ini saya gunakan untuk sehari-hari daily driver saya, dan dia keluar untuk yang kedua yaitu namanya OnePlus 2. Memang agak lucu ya nama itu device-nya OnePlus One, OnePlus 2, tapi spesifikasinya nggak lucu banget sob. Maksudnya ini dia selalu membawa spesifikasi yang dibilang mungkin yang tersedia yang terbaik di pasaran. Contohnya dia punya Snapdragon 810 yang second generation katanya, jadi karena yang first generation-nya agak hangat, tapi yang keduanya masih lebih adem dan punya AnTuTu benchmark sebesar 61 ribuan. Kita ngomongin OnePlus 2-nya, OnePlus 2-nya punya desain yang sebenarnya untuk bagian kiri dan kanannya lebih terasa solid, karena memang dia memiliki frame logam berbeda dengan OnePlus One yang sisi kiri kanannya ini masih terasa plastik ya, masih terasa casing plastiknya, tapi kalau yang di sana tuh full frame-nya itu logam sehingga menambah bobot, terasa lebih berat daripada biasanya. Dan yang saya rasakan juga dia terasa lebih premium walau penempatan kameranya agak lebih di bawah daripada OnePlus One. Kalau ini kan OnePlus One ganteng banget kalau menurut saya, sementara yang OnePlus tuh terasa agak aneh, tapi kalau dilihat lama-lama juga mungkin bisa diterima lah, cukup enak juga dilihat. Untuk bagian kameranya juga nggak bisa diremehin sob. Dia pakai kamera dengan resolusi 13 megapiksel di bagian belakangnya, ditambah dengan laser autofocus, laser guided autofocus seperti yang mungkin sobat sebelumnya pernah lihat di LG G3. Dan juga dia ada dual tone flashnya juga di bagian belakang. Dan si OnePlus One ini masih menggunakan layar seluas 5,5 inch dengan resolusi Full HD, nggak 2K, Full HD, which is kalau menurut saya no problem selama dia memberikan performa baterai yang lebih baik. Lanjut lagi, dia juga pakai USB Type-C, yaitu bisa dibilang mungkin nantinya port-port yang micro USB yang biasa digunakan beberapa tahun terakhir itu akan diubah menjadi USB Type-C. Dia memiliki kemudahan yaitu nggak harus bolak-balik, no problem. Dan ada satu patennya lagi yaitu di bagian kabel, ini patennya OnePlus. Jadi di ujungnya, di yang port USB-nya itu juga bisa dibolak-balik. Jadi sobat nggak akan salah nyolok. Ya mungkin hal kecil, hal sepele, tapi kayaknya emang bagus untuk dijadiin sebuah fitur. OnePlus 2 ini karena dia memiliki tagline flagship killer, jadi dia membawa fingerprint sensor yang dimana saya belum sempat coba, cuman kalau melihat dari beberapa YouTubers yang sudah menggunakannya, fingerprint sensornya bekerja mungkin sama baiknya dengan iPhone 6 atau iPhone 5s, tapi kalau OnePlus sendiri mengklaim bahwa katanya sih lebih cepat daripada iPhone, dan menurut saya sih ya udah lebih cepat dikit mungkin ya. Ada satu fitur unik yang menurut saya harus hadir pada smartphone Android lainnya, yaitu dia punya switch untuk notifikasi. Jadi bisa switch untuk notifikasi mau diganggu, mau priority, atau mau all notification datang semua. Jadi kalau misalnya nggak mau diganggu ya nggak akan ngasih notifikasi apa-apa. Sementara priority akan mengeluarkan notifikasi untuk notifikasi yang menurut sobat yang sudah didaftarkan sebagai prioritas, dan all notifikasi ya semua notifikasi datang. Tapi untuk tagline flagship killer, kalau saya rasa
ada sedikit kekurangannya juga sih ini si OnePlus 2 ini, dia nggak bawa NFC, nggak bawa wireless charging, dan nggak bawa fast charging katanya. Dan saya sebenarnya nggak ada masalah untuk nggak ada wireless ataupun nggak ada fast charging. Tapi yang menurut saya yang jadi masalah banget adalah saya selalu menggunakan NFC untuk transfer dari kamera yang biasa saya gunakan ke smartphone saya untuk diposting di media sosial. Jadi kalau menurut saya tidak ada NFC, walaupun sebenarnya hal kecil, tapi menurut saya itu hal yang penting. Apalagi dia menggunakan tagline flagship killer. Gimana cara ngekillnya ya kalau misalnya nggak ada NFC? Kalau menurut saya seperti itu ya. Hal yang menurut saya keren adalah dia bagian belakangnya ini beda sama OnePlus One yang agak sulit dibuka. Nah, yang unibody-nya, kalau dia tuh walaupun unibody, di bagian belakangnya tuh back covernya bisa diganti, dan ada beberapa style seperti Kevlar atau kayu atau bambu pun masih datang kembali juga di bentuk bagian belakangnya. Jadi kayaknya sih lumayan lah untuk personalisasi. Smartphone ini mungkin akan datang di kuartal keempat, yaitu mungkin pada bulan Oktober ini kalau nggak ngaret ya, karena perwakilan OnePlus dari global bilang, Michael yang kemarin datang ngomong kalau misalnya sedang disertifikasi di Dirjen Postel. Jadinya kita lihat saja akan seberapa cepat datang kemari. Harganya berapa? Seingat saya sih kemarin pas saya hadir di acara tersebut, mereka nggak ngomongin harga, tapi harganya sebenarnya udah keluar, yaitu sebesar $380 untuk yang versi 64 GB. Dan sampai sininya harganya akan sekitar 5,4 juta. Kalau saya lihat dari ada salah satu portal online yang merilis harganya, yaitu sebesar 5,4 juta. Lebih mahal ya, memang seperti itu yang ada di negara ini ya udah. Mohon maaf, hands on-nya agak berbeda. Kita yang datang kemari untuk media, sudah dianggap media sekarang. Dia cuman memberikan 3 menit waktu untuk mengambil gambar, which is saya cuman punya ya, yang sobat lihat aja. Video footage-nya nggak jauh-jauh beda, cuman segitu-gitu aja. Dan cuman ngerasainnya juga cuman sebentar si OnePlus 2-nya, makanya mungkin kita lihat nanti aja. Kalau misalnya kepengen atau kepincut, lebih baik nabung dari sekarang. Masih ada waktu sampai Oktober di harga 5,4 juta. Jadi sobat tungguin aja. Saya juga nunggu, saya juga lagi nabung. OnePlus 2 membawa operating system Oxygen OS. Jadi Oxygen OS ini sebenarnya operating system yang mereka kembangkan sendiri. Intinya Oxygen OS sih sebenarnya mirip banget kayak Google Now Launcher. Tapi di bagian sampingnya itu dia ada seperti recent app atau beberapa shortcut tambahan lainnya ya. Jadi kita lihat aja. Oke, sekian aja kita ngobrolin OnePlus 2-nya. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Mohon berikan tanda like kalau sobat suka dengan video ini. Mohon tulis di komen apakah harganya kemahalan atau menurut sobat udah bagus itu. Kalau menurut saya cukup baik untuk harga 810 ya, Snapdragon 810. Kamera 13 megapiksel pakai autofocus. Kayaknya sih masih masuk akal ya. Oh iya, RAM-nya 4 GB tuh kan, lupa. RAM-nya 4 GB LPDDR4 RAM. Jadi harusnya multitasking not a problem. Sekian dari Molly, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong berikan tanda like kalau sobat suka. Tolong juga komen apa pendapat sobat mengenai smartphone ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dan bye.